Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Solih dengan kode SO. Di Madrasah Nahdlatul Muslimin, Bapak mempunyai tugas atau diberikan amanah untuk mengaku mata pelajaran fikih kelas 7. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ala diniyah Al-Fatihah. Oke, cukup. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, anak-anak persiapkan dulu buku dan LKS-nya. Nanti apabila ada sesuatu yang sangat penting bisa dicatat, karena itu nanti di bagian dari evaluasi dari Bapak. Sekarang sudah dipersiapkan. Oke, kita masuk dalam materi. Ya anak-anakku semuanya, kita masuk dalam materi tata cara bersuci dari hadas dan najis. Tapi sebelum itu, untuk fikih ini bab pertama, alat bersuci. Hanya sekedar pengetahuan saja bahwa alat bersuci ini ada dua. Yang pertama benda cair dan yang kedua benda padat. Untuk alat bersuci yang pertama yaitu benda cair. Benda cair ini yang diperbolehkan atau dipakai untuk bersuci adalah air. Namun air ada yang sah dipakai untuk bersuci dan ada pula yang tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Dan air yang sah dipergunakan untuk bersuci yaitu air mutlak, yaitu air yang masih asli yang belum tercampur oleh suatu apapun dari najis, seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, dan yang lain-lainnya sejenisnya. Yang kedua, alat bersuci yaitu benda padat. Benda padat atau benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain yaitu tanah, batu, kayu, kertas tisu kering, atau benda-benda kesat lainnya. Kemudian ini nanti kita akan membahas sesuatu yang sangat esensial, yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Oke, najis. Kalau kita bicara tentang najis itu apa sih anak-anakku semuanya? Ya, najis itu dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Najis menurut istilah syar'i mempunyai arti kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Poin A, macam-macam najis. Najis yang pertama yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah yaitu najis yang disebabkan dari air liur anjing, babi, dan keturunan dari keduanya. Bisa kita lihat ya, najis mughaladah ini termasuk najis berat, di mana najis yang disebabkan oleh air liur anjing, babi, dan keturunan dari keduanya. Cara mensucikannya yaitu barang yang terkena najis disiram dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Oke, bisa dilihat di gambar tersebut. Ya, di situ ada sepatu yang terkena najis mughaladah. Yang pertama, hendak dibuang najis itu terlebih dahulu. Setelah itu, tempat yang terkena najis atau sepatu itu disiram dengan air yang bercampur tanah. Kemudian yang selanjutnya, cuci dengan air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Kenapa kok 6 kali air sucinya? Karena yang satu sudah dicampur dengan air
tanah, gitu ya. Oke, kita bisa lihat alat mensucikan najis mughaladhah. Yang pertama air mutlak atau air yang suci mensucikan, kemudian air yang dicampur dengan tanah. Jadi anak-anakku semuanya, apabila nanti dalam kehidupan kita anak-anak ada yang terkena najis mughaladhah, jadi sudah bisa cara mensucikannya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi yang berbunyi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a maratin aw lahunna biturabin. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Dan salah satu siramannya hendaklah dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis tentang najis mughaladhah atau cara mensucikan najis mughaladhah. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Sekali lagi, najis mukhafafah yaitu najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun dan ia belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kemudian cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air yang suci pada benda yang terkena najis atau kencing anak tersebut. Bisa dilihat cara mensucikannya yang ada di samping itu. Yang pertama, ketika benda tersebut terkena air kencing anak itu, kemudian dilap dengan kain kering, kemudian percikkan air mutlak ke atasnya. Setelah itu dilap hingga kering, gitu ya. Oke, hanya sekedar info bahwa air kencing anak perempuan yang berumur sama, yaitu belum berumur 2 tahun dan juga belum pernah makan apa-apa selain air susu ibunya atau ASI, ini termasuk dalam najis mutawasitoh. Jadi karena termasuk dalam najis mutawasitoh, cara mensucikannya pun berbeda. Cara mensucikannya air kencing anak perempuan ini yaitu harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Jadi tidak sama dengan cara mensucikan air kencing anak laki-laki, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu najis mutawasitoh, yaitu najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah-muntahan, arak, darah, dan kotoran hewan. Najis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya. Contohnya air kencing yang sudah kering. Jadi anak-anakku semuanya, kebetulan misalnya di teras rumah ada anak kecil laki-laki, kemudian di sana ia kencing karena terhembus oleh angin, kemudian air kencing itu kering. Tapi kamu yakin bahwa kotoran tersebut atau air kencing tersebut belum dibersihkan, maka itu harus dibersihkan karena
ini kalian yakin bahwa di situ terkena najis. Cara mensucikannya yaitu cukup disiram air di atasnya. Jadi tempat yang terkena najis tersebut kalian siram air di atasnya, itu sudah cukup, kemudian dilap sampai kering. Yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau ataupun rasanya. Kalau di tempat umum, misalnya di situ banyak ayam-ayam yang berkeliaran, kemudian ayam tersebut buang kotoran di teras kalian, itu kan masih ada wujudnya, bau dan rasanya. Maka untuk itu cara mensucikannya yaitu dibasuh sampai hilang najisnya atau kotoran itu, bau maupun rasanya juga harus hilang. Jangan sampai najisnya hilang tapi baunya masih. Tapi harus dihilangkan semuanya, baik bau maupun rasanya. Kemudian ini info lagi, bahwa semua bangkai ini menurut jumhur ulama termasuk dalam najis mutawasitoh, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan, ya, yang biasa kita kenal dengan anak Adam. Betul. Jadi walaupun ikan ini sudah mati, tetap halal untuk kita konsumsi. Ringkasan ya, jadi najis mukhafafah ini merupakan najis yang ringan karena najis yang disebabkan oleh air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun, dan cara mensucikannya pun hanya atau cukup dipercikkan air tersebut ke tempat yang terkena najis, kemudian dilap sampai kering. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau juga disebut dengan najis pertengahan. Najis ini yang berasal dari darah, nanah, muntah-muntahan, ada arak dan lain sebagainya. Dan cara mensucikannya pun dicuci dengan air yang suci, mensucikan hingga hilang baik warna maupun bau dan rasanya. Dan yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ini merupakan najis yang berat, najis yang disebabkan oleh air liur anjing, babi, dan peranakan dari anjing dan babi. Ini cara mensucikannya, dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Ya anak-anakku, itu tadi tentang macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Anak-anak harus sudah paham betul dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana anak-anakku semuanya materinya tadi? Semoga selalu senang ya, karena dengan kita senang materinya dapat dengan mudah kita pahami. Jangan lupa kalau kita sudah paham diamalkan setiap harinya. Oke, untuk sebagai tugas akhir nanti anak-anak jangan lupa selalu mengerjakan evaluasi dari Google Form yang linknya berada di bawah video ini. Jangan lupa ya, karena itu nanti sebagai nilai dari anak-anak semuanya. Sekian dari Pak Solih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.